Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah baik-baik saja kan? Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah materi dengan tema ide pokok dan kesimpulan teks laporan. Untuk itu selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas sebuah pengertian dari teks laporan, yaitu teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau hasil penelitian yang telah dilakukan. Teks laporan juga memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan informasi kepada orang lain ataupun kepada pembaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis teks laporan. Yang pertama ada teks laporan hasil observasi atau hasil pengamatan. Yang kedua ada teks laporan tentang kegiatan. Yang ketiga ada teks laporan perjalanan. Yang keempat ada teks laporan peristiwa atau kegiatan. Teks laporan hasil pengamatan. Pengertiannya yaitu teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu berdasarkan fakta dan juga dari hasil pengamatan secara langsung. Teks laporan hasil pengamatan ini berisi sebagai informasi atau pernyataan umum. Yang kedua berisi sebagai kumpulan-kumpulan fakta atau hasil pengamatan. Dan yang terakhir berisi kesimpulan. Selanjutnya kita akan menentukan ide pokok. Ide pokok adalah suatu gagasan utama atau masalah pokok yang akan kita bahas dalam suatu paragraf. Ide pokok juga memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu mengandung pokok persoalan atau inti dari persoalan. Yang kedua, ide pokok dapat kita temukan dalam suatu kalimat utama. Dan yang terakhir memiliki ciri-ciri biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Di sini Bapak akan berikan sebuah contoh teks bacaan, yaitu membuat diri bahagia, banyak caranya dan mudah dilakukan. Kamu bisa memulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu tersenyum. Kemudian carilah udara yang segar yang membuat kita rileks otak. Ingat bahwa ada banyak orang yang mempedulikanmu, serta yang paling penting, hargai dirimu sendiri sebagai wajar. Nah, dari bacaan di atas kita dapat menemukan kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berada bisa di awal ataupun di akhir. Pada bacaan teks di atas atau pada video ini, kalimat utamanya terletak di awal, yaitu membuat diri bahagia, banyak caranya dan mudah kita lakukan. Nah, itu adalah kalimat utama dari teks bacaan di sini. Selanjutnya dari kalimat utama kita dapat menemukan ide pokoknya, yaitu cara agar bahagia. Dari sini, dari kalimat utama kita dapat menyimpulkan dari ide pokoknya, yaitu cara agar bahagia mudah dilakukan. Selanjutnya kita akan menentukan kesimpulan. Kesimpulan adalah intisari atau pendapat akhir dari suatu teks berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Adapun langkah-langkah menentukan kesimpulan, yang pertama kita harus membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua kita menemukan informasi penting dalam teks. Dan yang terakhir kita menghubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi suatu pernyataan terakhir. Untuk tugas, kalian cukup merangkum materi yang tadi Bapak sampaikan, materi ide pokok dan juga kesimpulan teks laporan, dan juga kalian foto dan kirim via WhatsApp ke Bapak. Terima kasih. Demikian itu materi terkait dari ide pokok dan kesimpulan teks laporan. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan dapat kalian pahami semua. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.